Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Tokoh Tionghoa Sumut minta Haritano tarik pernyataannya ya. Kok dibawa-bawa begitu ya? Katanya akan mendukung Pak Jokowi dan apakah ini memainkan politik, identitas politik begitu. Padahal ya warga Tionghoa itu adalah perkumpulan ya warga Tionghoa. Terus kemudian ya karena itu adalah bentuknya sosial begitu. Kenapa Haritano membawa itu ke ranah politik begitu ya? Dan bahkan ya semua warga Tionghoa akan mendukung pilihan Pak Jokowi begitu ya. Ini kan banyak yang ditentang oleh tokoh-tokoh Tionghoa begitu ya, karena inilah kemudian bisa saja ada perpecahan begitu ya. Ya tidak hanya melihat bahwa persoalan hari ini dibawa ke ranah politik, itu bagi kami adalah ya gimana begitu kan ya, ini kan sosial begitu ya. Ya seharusnya bagi kami ya, bagi saya ya sebenarnya fokus kepada sosialnya begitu. Masalah pilihan si B dan si C terserah begitu kan, bukan hanya melakukan pernyataan terhadap Pak Jokowi ya lalu kemudian mendukung pilihan Pak Jokowi begitu kan. Tetapi ini menarik, mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen ya. Nah jadi masalah kan tokoh Tionghoa Sumut minta Haritano tarik pernyataannya begitu ya. Banyak sekali pro dan kontra begitu. Sebagai Amoy Padang saya protes ya. Mulai ramai bantahan atas pernyataan Haritano, makanya walaupun mau menjilat ya jaga tuh mulut jangan diumbar. Wah banyak sekali pro dan kontra begitu, kritikan-kritikan dari netizen begitu. Tapi bagi kami ketika Pak Yusuf Hamka ya lalu kemudian memberikan klarifikasi, ternyata tidak seperti itu katanya begitu. Jangan ranah sosial ini dibawa ke ranah politik. Masalah pilihan satu-satu si A si B dan si terserah katanya, tetapi sosial ini jangan dibawa ke ranah politik. Katanya begitu ya. Ini muncul spekulasi begitu kan. Bisa saja ini ada perpecahan begitu ya dari saudara-saudara kita ya di warga Tionghoa begitu. Sama dengan kita begitu sebagai umat Islam ya, ada yang mendukung si A, si B dan si C, bahkan dibentuk polarisasi begitu ya. Yang namanya kadrun dan cebong begitu ya. Politik identitas ini ya, PS ini pakar politik identitas ya, hartanya banyak ditarik pos menteri hilang dong ini. Bagaimana kalau pernyataan Haritano merupakan hasil dari pertemuan dengan Jokowi di istana begitu kan? Ya pertemuan-pertemuan itu tergantung siapa mereka begitu. Ketika organisasi itu dibawa ke ranah politik maka akan kacau di situ begitu ya, akan ada perpecahan begitu. Kalau memang adalah bidangnya sosial ya silakan sosial, masalah pilihan itu kan tergantung pribadi mereka begitu. Bahkan TKB Bajang masuk Perindo itu wow banget ya, bisa saja itu menjadi menteri begitu ya. Ini pernyataan hati akan membuat kesenjangan Cina pribumi makin jauh. Agak usah diomong ya juga ya, rakyat atau rezim didukung keturunan Cina yang menikmati enaknya diistimewakan rezim. Benarkah seperti itu begitu ya? Ya kita lihatlah situasi bagaimana kondisi hari ini begitu ya. Publik sudah tahu bagaimana negara-negara kita begitu ya. Jadi artinya selama ini kalau kita melihat perkembangannya begitu ya, apakah pemerintah hari ini pro terhadap rakyat baik dari pribumi dan non-pribumi, ada yang mengatakan seperti itu begitu. Kenapa pribumi dan non-pribumi ditujukan kepada Anies Baswedan? Kenapa kalau di negara di semua lini seperti Tionghoa dan sebagainya, Cina dan sebagainya tidak dikatakan sebagai pribumi dan sebagainya begitu kan? Ini sebenarnya kesalahan besar orang-orang mengatakan pribumi dan non-pribumi begitu ya. Karena kita itu adalah melihat dari catatan kita itu sebagai warga negara, ya kita harus menghargai satu sama lain begitu ya. Kenapa kok dituduhkan kepada Anies Baswedan yang non-pribumi begitu ya? Banyak sekali pro dan kontra di sini, tapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen atau beritanya seperti ini. Ini ya beritanya, tokoh Tionghoa Sumut minta Haritano tarik pernyataannya begitu ya. Karena memang mengatasnamakan Tionghoa atau siapa begitu kan ya. Karena memang melihat dari perkembangan ini bisa saja di-skat-skat begitu, bisa saja ada perpecahan begitu ya. Tokoh Tionghoa Provinsi Sumut Iskandar Esti mengkritik keras pernyataan Ketua Umum Partai Perindo Haritano ya, yang menyatakan bahwa paguyuban sosial marga Tionghoa ya Indonesia PSMTI dan masyarakat Tionghoa mendukung ya siapapun calon presiden yang didukung Presiden Joko Widodo ya, dan bahkan dia mengatakan ya dia menilai PSMTI tidak boleh ditarik dalam ranah politik praktis. Betul ya, karena bisa kacau begitu ya. Saya sebagai keturunan Tionghoa sangat keberatan dan
menyesalkan pernyataan itu, seolah-olah seluruh Tionghoa telah menyatakan dukungan seperti yang disampaikan Haritano. Padahal kenyataannya tidak begitu, kata Iskandar lewat pesan singkatnya. Bahkan dia menegaskan Haritano tidak boleh menyeret-nyeret identitas Tionghoa ke dalam pengelolatan dunia politik praktis. Kalau mau mengajak, dia harus merangkul orang Tionghoa masuk ke partai politik supaya bisa menyampaikan aspirasi politik kepada partai yang dipilih sesuai hati nuraninya. Apalagi menurut dia PSMT adalah organisasi sosial. Betul begitu ya. Lalu organisasi sosial lalu kemudian dibawa ke ranah politik, bagaimana jadinya begitu ya. Walaupun demi sebuah ambisi kekuasaan, demi sebuah partai Perindo dan sebagainya, ya sah-sah aja begitu kan. Tapi tahu-taunya partai Perindo juga ingin menebeng partai Islam, orang-orang Islam di situ atau tokoh-tokoh Islam di situ begitu. Jadi bagi kami adalah tidak perlulah siapapun membawa nama-nama itu begitu ya, membawa organisasi sosial apapun begitu ya. Kita lebih menjaga bagaimana situasi dan kondisi itu lebih kondusif begitu ya, sesama saudara-saudara kita, kan begitu logika kita begitu. Bahkan ini tidak ya, ini langsung mengklaim seolah 7 juta orang Tionghoa yang disebut-sebut sebagai besar tergabung di PSMT sudah PSMTI sudah pasti mendukung capres, mendukung Jokowi. Nggak betul ini, masih banyak orang Tionghoa yang tidak terlibat politik praktis dan belum tentu setuju ya dengan capres yang didukung oleh Jokowi. Iskandar mengingatkan agar Tionghoa jangan mau dijadikan tumbal politik atau kuda tunggangan yang akhirnya menjadi kambing hitam dan korban ya. Bahkan dia mengatakan, sekali lagi saya tekankan, jika ada orang Tionghoa yang ingin berpolitik maka masuklah ke partai politik, sampaikan aspirasi politiknya di masing-masing partai ya, tanpa ada tekanan. Betul begitu ya. Kenapa sih kok ada seperti itu begitu kan? Padahal apakah partai Perindo ingin lolos di parlemen? Wallahu a'lam begitu ya. Tetapi ya bisa saja nyungsep atau tidak lolos begitu ya. Ia menambahkan bahwa organisasi ya orang Tionghoa Indonesia bukan hanya PSMTI dan tidak semua orang Tionghoa bergabung di PSMTI. Oleh sebab itu pernyataan Haritano tidak mewakili masyarakat Tionghoa Indonesia secara keseluruhan. Bahkan dia menyatakan, saya ingat agar ketum partai Perindo itu menarik pernyataannya karena bisa membuat kegaduhan dan kubu-kubu di antara orang Tionghoa. Orang Tionghoa punya pilihan masing-masing, jadi jangan asal mengklaim mengatasnamakan masyarakat Tionghoa seluruh Indonesia. Bahkan sebelumnya Ketua Umum Partai Perindo Haritano bersama pengurus PSMTI bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Negara pada hari Senin ya, 15 Mei 2023. Ia mengklaim PSMTI akan mendukung siapapun capres yang menjadi pilihan Jokowi. Dia menyatakan PSMTI memandang perlunya ada keberlanjutan atas kinerja Presiden. Bahkan dan PSMTI juga menegaskan ya, ingin sekali siapapun nanti yang didukung oleh Pak Jokowi tentunya akan didukung juga oleh PSMTI. Dan bahkan kata Haritano usai pertemuan itu, intinya PSMT menegaskan perlunya ada keberlanjutan, kontinuitas ya atas apa yang sudah dicapai oleh beliau. Kalau memang ada hal seperti itu, kan ini kan sudah dibantah bahwa dari Yusuf Hamka dan sebagainya begitu, bahwa pernyataan dari Haritano itu tidak benar begitu ya. Kalau muncul spekulasi karena memang ini adalah sosial begitu ya, dibawa ke ranah politik begitu ya, orang akan banyak yang gan di situ ya, warga-warga saudara-saudara yang Tionghoa, walaupun misalnya memilih salah satu calon, memilih siapa, lebih menitik beratkan kalau ingin menunjukkan aspirasi ya, masuklah di partai politik itu juga lah aspirasi itu, bilangnya begitu ya. Tetapi melihat seperti ini, apakah tidak berkaitan dengan politik identitas dan sebagainya begitu kan, begitu logikanya begitu. Jadi kan aneh begitu ya. Ya wallahualam, kita lihat saja perkembangannya. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini, kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.